Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Pratama Jaya, NPM 1821910077 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan dua teknik dalam olahraga renang, yaitu teknik gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Yang pertama yaitu teknik gaya punggung. Untuk teknik gaya punggung sendiri yaitu berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air, sama seperti gaya bebas namun berbanding terbalik. Kalau gaya bebas berada di atas permukaan air tubuh kita, kalau gaya punggung tubuh kita menghadap ke atas. Untuk posisi tubuh pada saat gaya berenang gaya punggung yaitu posisi pinggang sedikit lebih rendah dari bahu, sedangkan posisi kepala, pinggang, dan kaki terletak dalam satu garis lurus. Jika posisi panggul berada rendah, maka akan berbentuk sudut seperti ayunan. Hal ini mengakibatkan dayungan yang berat dan menyulitkan gerakan pengambilan tangan ke depan. Kepala harus terletak dalam satu garis lurus sehingga dapat istirahat dengan rileks, mata melihat ke depan ke arah kaki. Jadi pada saat melakukan gaya punggung itu badan kita lurus, sejajar, tidak ada pinggul yang membengkok atau apa. Jadi pada saat melakukan gaya punggung tubuh kita rileks. Dengan tubuh kita rileks, maka ayunan pada saat melakukan gaya punggung itu juga akan menjadi ringan, tidak berat. Nah, selanjutnya ada gerakan kaki. Fungsi gerakan kaki yaitu untuk mempertahankan posisi tubuh, menjaga keseimbangan gerakan lengan, dan fleksibilitas sendi kaki mendukung dorongan kaki. Cambukan kaki yang dilakukan oleh gerakan lutut dan sendi pergelangan kaki dapat menimbulkan gaya apung. Jadi apabila pergerakan kaki kita seirama, tidak terburu-buru, itu akan menyebabkan badan kita jadi bisa terapung. Untuk gerakan kaki ada yang namanya cambukan ke atas dan cambukan ke bawah. Cambukan ke atas tersendiri itu dilakukan dengan kuat otot yang berkontraksi, yaitu quadriceps. Tendangan ke atas dilakukan dengan cara meluruskan lutut, punggung telapak kaki menendang ke atas sampai ke permukaan air. Dan ada juga cambukan ke bawah. Pada saat cambukan kuat di bawah kaki luruskan, pergelangan kaki ditahan, kemudian ditekuk sampai sudut 45 derajat. Selanjutnya yaitu gerakan lengan. Pada gerakan lengan, gerakan pull otot yang berkontraksi adalah lastimus dorsi. Dalam kaitan antara keseimbangan dan timing, salah satu lengan dalam posisi entry, maka salah satu lengan lagi dalam keadaan fase push. Jadi pada saat melakukan gaya punggung itu posisi lengan ada yang posisinya menarik, mendorong, ada juga yang satu lagi tuh fase push, yang satu mendorong, yang satu masuk ke dalam air. Nah, untuk fase entry atau memasukkan tangan ke dalam air yaitu merupakan gerakan akhir dari proses putaran lengan pada sendi bahu. Fase entry terletak pada sudut jam 11 dan jam 1 dengan lurus dan menyamping. Pada saat entry, jari kelingking lebih dulu masuk. Beberapa perenang yang baik melakukan entry segaris dengan bahu dan panggul diangkat ke permukaan air untuk mendapatkan posisi tubuh yang baik. Selanjutnya ada menarik, mendorong atau pull push. Fase pull memulai dengan lurus, tapi setelah menekan air ke belakang samping, siku ditekuk, telapak tangan diangkat ke atas dan hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan air. Sudut siku pada saat ditekuk ke atas mencapai 90 derajat. Gerakan pull akan berubah menjadi gerakan push apabila letak siku telah berada dekat dengan pinggang. Tangan digerakkan ke bawah. Gerakan pull dan push lengan kanan dan kiri ke belakang membuat garis S di samping badan.
Lalu selanjutnya ada kontraksi otot. Otot-otot yang bekerja pada gerakan mendayung adalah pectoralis major minor, teres mayor dan minor, dan latissimus dorsi. Dalam gerakan push otot yang bekerja adalah tricep. Pada fase recovery otot-otot bekerja relax. Selanjutnya ada pengembalian atau recovery. Dengan tidak terputus lengan diangkat keluar dari air, ibu jari keluar terlebih dahulu, lengan menyamping. Setelah mencapai perjalanan 90 derajat, pergelangan tangan diputar keluar, siap untuk melakukan entry. Bila tangan masuk ke air dengan jari kelingking lebih dahulu, lengan siap untuk dibuka ke arah badan. Nah, selanjutnya ada bernapas. Pengambilan napas pada teknik gaya punggung ini, pada gaya ini tidak masalah karena posisi mulut dan hidung berada di atas permukaan air. Biasanya menghirup udara oksigen pada setiap lengan melakukan recovery dan meniupkan udara pada saat pulpus secara eksplosif. Selanjutnya ada kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan gaya punggung, yaitu yang pertama posisi badan. Posisi badan di sini dijelaskan seperti duduk di dalam air dengan kepala keluar dari permukaan air, pinggang dan kaki rendah. Kepala jauh ditekuk ke belakang, kedua lutut keluar dari permukaan air. Mungkin nanti lebih lengkapnya lagi saya akan mempraktekkan gaya punggung ini ada video selanjutnya. Yang selanjutnya, kesalahan umumnya itu pada gerakan kaki. Poros gerakan berawal dari lutut, bukan dari pangkal paha. Jadi untuk melakukan gerakan kaki, porosnya itu dilakukan dari lutut. Maksudnya dilakukan pangkal paha, bukan dari lutut. Lalu lutut terlalu ditekuk pada saat tendangan ke atas. Pada dasarnya pergerakan ini tuh memerlukan anggota tubuh yang lurus. Jadi pada saat mendayung, pada saat pulpus itu memerlukan gerakan yang lurus, tidak bengkok. Yang selanjutnya, kaki terlalu tinggi keluar dari permukaan air. Jadi pada saat mendorong, posisi kaki terlalu tinggi, jadi bisa menyebabkan tubuh kita tenggelam, jadi tidak seimbang badannya. Selanjutnya yaitu cambukan kaki sering dilakukan seperti gerakan bergetar. Jadi pada saat melakukan cambukan kaki tidak rileks, jadi terburu-buru. Pada saat melakukan cambukan kaki jadi terlalu cepat, jadi mengakibatkan posisi tubuh juga tidak seimbang. Lalu selanjutnya kesalahan umum pada gerakan lengan. Yang pertama yaitu pada saat entry terlalu lebar, menggerakkan badan keluar dari garis lurus. Seringkali ruang gerak bahu kurang luas. Jadi pada saat melakukan entry, tubuh kita tuh kurang luas, jadi kaku. Nah, pada saat melakukan entry juga biasanya kesalahan umumnya itu menyilang di belakang kepala. Lalu pada saat pull, posisi lengan, pergelangan tangan tidak tepat pada posisinya. Lalu pada saat gerakan mendorong lengan atau entry kerap kali terjadi kurang kontinu dan tidak tepat. Jadi pada saat melakukan entry tidak terus-menerus melakukannya. Jadi pada saat melakukan entry sering terjadi jeda terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu irama pada saat melakukan gaya punggung. Pada mode 4 cambukan kaki sering dijumpai terlalu mengandalkan pada gerakan lengan, sedangkan sendi pergelangan kaki kaku. Kadang-kadang mencoba menghilangkan gerakan kaki saat putaran lengan sehingga melelahkan. Jadi pada saat melakukan gaya punggung itu kita terlalu mengandalkan gerakan lengan tanpa melakukan gerakan cambukan kaki yang seirama. Jadi itu tuh bisa menyebabkan kita menjadi kelelahan pada saat melakukan gaya punggung. Ya oke, untuk selanjutnya ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu yaitu disebut dengan dolphin butterfly. Gerakannya dilakukan secara naik turun seperti gelombang. Pada gerakan tangan diperlukan kekuatan otot besar.
Cambukan kaki mirip dengan gerakan ekor ikan lumba-lumba. Kecepatan renangnya menduduki peringkat kedua setelah gaya bebas. Jadi pada saat melakukan gaya kupu-kupu ini, kecepatannya itu hampir setara dengan gaya bebas. Untuk gaya kupu-kupu sendiri mempunyai kelebihan kemampuan fisik di antara 4 gaya renang yang dilombakan. Mempunyai kekuatan otot yang besar pada bagian atas, fleksibilitas pada sendi bahu, sendi pinggang, dan pergelangan kaki, koordinasi dan stamina. Variasi teknik sangat ditentukan oleh bentuk tubuh, ciri-ciri kekuatan dan fleksibilitas, dan mekanik gerak dari tangan. Nah, dalam program latihan renang, biasanya gaya kupu-kupu itu dilatihnya itu tahap terakhir. Jadi diajarkan terlebih dahulu itu gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Baru terakhirnya itu gaya kupu-kupu. Karena menurut saya sendiri gaya kupu-kupu itu merupakan gaya yang cukup sulit dan melelahkan. Nah, untuk selanjutnya posisi tubuh pada saat melakukan gaya kupu-kupu. Posisi tubuh pada gaya kupu-kupu mempunyai kaitan dengan besarnya tahanan air akibat gerakan yang turun naik. Pada gaya kupu-kupu modern, tubuh dipersempit ruang geraknya sehingga relatif horizontal dan streamline agar resisten seminim mungkin. Untuk menghilangkan gerakan turun naik pada saat pull dan recovery, maka pengambilan napas diatur seefektif mungkin. Nah, untuk posisi kepala seperti layaknya gerakan pada gaya bebas. Batas tinggi air sedahi, bahu sejajar dengan permukaan air. Pada saat melakukan gerakan kaki pada saat melakukan gaya kupu-kupu, yaitu gerakan seperti gaya bebas yang dicambukan secara serentak. Fungsi gerakan kaki mendukung keseimbangan pada gerakan lengan dan tubuh bagian atas. Cambukan yang kuat dari gerakan kaki lebih dititik beratkan pada gerakan ke bawah. Jadi pada saat melakukan gaya kupu-kupu, cambukannya lebih kuat dan dititik beratkan pada gerakan ke bawah. Jadi pada saat melakukan cambukan ke bawah itu lebih kuat. Lalu kualitas fleksibilitas sendi pergelangan kaki sangat menentukan terhadap hiperekstensi cambukan ke bawah. Jadi pada saat melakukan cambukan ke bawah itu perlu dilakukan latihan untuk memperkuat pergelangan kaki. Ya, untuk selanjutnya ada gerakan lengan. Gerakan lengan pada saat melakukan gaya kupu-kupu di dalam air. Gerakan lengan mulai dari entry, out sweep, catch, down sweep, in sweep, dan up sweep recovery. Entry dilanjutkan dengan gerakan pertama cambukan ke bawah. In sweep, lengan dilakukan dengan up beat kick. Gerakan lengan lebih dominan dalam menghasilkan luncuran dibandingkan dengan gerakan kaki. Kekuatan lengan dalam gerakan pull dan fleksibilitas sendi bahu mempunyai efek terhadap efisiensi gerakan. Jadi tidak hanya fleksibilitas dalam pergelangan kaki, tapi fleksibilitas dalam bahu juga mendukung untuk melakukan gaya kupu-kupu. Yang dimaksud dengan entry yaitu masuknya tangan ke air dengan lurus tetapi posisi miring dan jari-jari lebih rendah daripada siku. Masuknya tangan ke dalam air sebelumnya melewati daerah samping bahu. Lalu ada out sweep. Out sweep yaitu gerakan setelah entry. Setelah entry mulai lengan digerakkan keluar secara kontinu, dilanjutkan dengan gerakan catch. Gerakan outward mempunyai sudut 90 derajat dari posisi depan dan 40-50 derajat dari posisi belakang. Yang selanjutnya ada catch. Catch dilaksanakan setelah kedua lengan berada pada di luar bahu bersamaan waktu cambukan ke bawah yang pertama menekuk pergelangan tangan setelah melaksanakan outward. Lalu ada yang namanya down sweep. Setelah melakukan catch, tangan digerakkan ke bawah dan keluar dari lingkaran gerak. Gerak ke bawah yang cepat ditentukan oleh gerakan catch.
Selanjutnya yaitu gerakan in sweep. Gerakan in sweep dilaksanakan setelah tangan berada tepat di bawah siku. Selama in sweep, tangan ditarik ke dalam, ke atas, dan ke belakang dalam lingkaran kecil di bawah kepala dekat badan. Lalu ada up sweep. Up sweep dilaksanakan setelah in sweep. Jadi setelah melakukan in sweep terjadi up sweep. Jadi gerakan up sweep sekitar 30-40 derajat. Selanjutnya yaitu recovery. Recovery dilaksanakan setelah up sweep, mengangkat siku ke atas permukaan air. Ketika up sweep berakhir, lengan diangkat rileks ke atas permukaan air. Putar pangkal lengan ke dalam, kemudian biarkan lengan mengayun ke depan dan berakhir pada entry. Nah, di gaya kupu-kupu ini juga sering terjadi kesalahan umum. Jadi kesalahan umum yang paling sering terjadi di gaya kupu-kupu yaitu pada posisi badan. Yang pertama yaitu cambukannya lemah, tidak efisien. Jadi pada saat melakukan cambukan untuk mendorong badan itu kurang kuat. Jadi itu menghambat pergerakan si perenang. Lalu yang kedua, kepala terlalu tinggi. Tubuh membuat sudut karena bahu kaku. Jadi pada saat melakukan gerakan kupu-kupu itu mengangkat kepalanya terlalu tinggi dan bahunya juga kaku. Sedangkan pada gaya kupu-kupu ini sangat dibutuhkan fleksibilitas di pergelangan kaki dan juga bahu. Lalu gerakan lengan terlalu dibuka saat melakukan pull sehingga kekuatan berkurang. Seharusnya lengannya itu tidak dibuka secara full. Dan pada saat melakukan entry dalam air, kepala terlalu menunduk. Itu kesalahan umum yang biasanya terjadi untuk posisi badan. Nah, lalu ada juga cambukan kaki. Nah, cambukan kaki ini kesalahan umumnya biasanya yang pertama, lutut terlalu ditekuk, terjadi cambukan yang kuat ke bawah. Lalu lutut diluruskan saja pada waktu mencambuk, sedangkan pada saat mencambuk itu dibutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk mencambuk. Jadi apabila si kaki mencambuk dalam keadaan lurus itu menghambat. Lalu yang umum itu sendi pergelangan kakinya masih kaku. Dan yang sudah saya bilang, gerakan kupu-kupu ini sangat dibutuhkan fleksibilitas pergelangan kaki dan juga fleksibilitas bahu. Untuk selanjutnya yaitu gerakan lengan, kesalahan umumnya entry-nya terlalu lebar. Jadi pada saat melakukan entry, posisi tangan itu terlalu lebar. Nanti ada videonya, saya sudah mempraktikkan video tersebut. Lalu kontinuitas gerakan tidak ada. Jadi pada saat melakukan gerakan itu tidak kontinu, jadi tidak bersifat kontinu, jadi terus-terusan. Jadi kayak pada saat melakukan gaya kupu-kupu cuman sekali dua kali terus berhenti, jadi tidak terus menerus. Nah, pada saat bernafas juga banyak nih kesalahan umumnya. Yang pertama, mengangkat kepala tinggi-tinggi saat bernapas, sedangkan itu bisa menghambat kecepatan gerakannya. Jadi apabila ingin pada saat perlombaan mengambil napas itu diusahakan semaksimal mungkin, dan juga pada saat mengangkat kepala untuk mengambil napas tidak terlalu tinggi agar tubuh kita bisa rileks. Nah, biasanya juga bahu terlalu tinggi saat bernapas, jadi berbarengan dengan kepala mengangkat bahunya terlalu tinggi, sedangkan itu tidak bagus. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari untuk materi kali ini, yaitu gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa video yang sudah saya buat, yaitu video prakteknya teknik gaya punggung dan kupu-kupu. Mohon maaf apabila pada saat melakukan praktik tidak dilakukan di kolam, karena di daerah saya, tepatnya di Bogor ini,
semua kolam ditutup. Jadi tidak bisa melaksanakan pembuatan video di dalam kolam. Sekali lagi, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.